Sagopedia, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kamu pernah naik bis kan ya? Bis-bis zaman sekarang itu bagus dan nyaman banget. Punya bis favorit untuk bepergian jauh? Tulis di kolom komentar ya bis favorit kamu. Salah satu faktor yang menentukan performa sebuah bis adalah kualitas sasisnya. Dan tahu nggak sih kalau ternyata sebagian bis yang ada di Indonesia itu menggunakan sasis premium yang mahal dan punya spesifikasi terbaik. Deretan sasis mahal ini biasa disebut sasis premium. Sebenarnya nggak jelas juga mana yang disebut sasis premium dan mana yang bukan premium. Tapi biasanya sasis yang masuk kategori premium adalah sasis-sasis yang harganya di atas 1,5 miliar rupiah. Waduh, duit semua itu. Apa aja ya jenis dan merek sasis kelas atas itu? Sebelum lanjut, jangan lupa buat like, komen. Komen dan share video ini ya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu. Buat kamu yang belum terlalu paham apa sih sebenarnya sasis itu? Sasis adalah bagian dasar bis yang menjadi tumpuan buat semua yang ada di atasnya. Mulai dari mesin, setir, hingga seluruh tempat duduk di kabin. Nah, pabrikan sasis bus semacam Mercedes-Benz, Scania, Hino, atau Volvo hanya menjual sasis ke pembelinya. Sedangkan urusan membuat bodi, kabin, dan fasilitas lainnya akan dilakukan oleh perusahaan karoseri. Asal kamu tahu, sebelum tahun 2000, bus di Indonesia masih terkesan jelek dan bahkan kumuh. Tapi seenggaknya mulai 2010 lalu, perusahaan otobus berlomba buat memberikan layanan terbaik. Tempat duduk nyaman, ruang kaki buat istirahat luas, makan enak, termasuk juga sasis yang berkualitas tinggi untuk menambah kenyamanan penumpang. Perusahaan otobus nggak segan buat menggelontorkan banyak uang untuk mendapatkan sasis premium ini. Apa aja sih sasis premium yang paling populer di Indonesia? Volvo B11R. Nggak banyak bis di Indonesia yang menggunakan sasis B11R. Sasis yang baru dikenalkan di Indonesia tahun 2019 lalu ini bisa dibeli di kisaran harga 1,7 sampai 1,8 miliar rupiah. Ingat, itu cuma sasisnya aja. Dipersenjatai dengan mesin Volvo D11 11.000 cc, bis ini mampu menyemburkan daya sebesar 430 horsepower. Awalnya, sasis Volvo B11R lebih banyak digunakan oleh Transjakarta. Namun belakangan operator bis antar kota, antar provinsi juga nggak tahan buat mengoperasikannya. Gunung Harta, Rosalia Indah, dan Sempati Star adalah beberapa perusahaan otobus yang mengoperasikan sasis ini. Scania K410IB, sama-sama pabrikan dari Swedia seperti Volvo. Scania K410IB punya tenaga yang paling besar di kelasnya. Bodi sepanjang 13,5 meter ini menyangkut mesin diesel 13.000 cc dengan tenaga 410 horsepower. Sasis premium ini juga sudah dilengkapi dengan transmisi otomatis Optic Cruise. Buat level bis umum, transmisi Optic Cruise terbilang mewah banget karena memberikan kenyamanan lebih untuk penumpangnya. Buat driver dan perusahaan otobus, transmisi jenis ini juga menguntungkan. Soalnya Optic Cruise bisa membaca sensor-sensor pada mesin dan roda penggerak saat melakukan perpindahan gigi. Dengan sistem perpindahan gigi yang cerdas ini, kebutuhan bahan bakar pun bakal makin irit. Scania K410IB bukan cuma punya kualitas dan performa yang bagus banget. Sekarang sasis ini bahkan sudah jadi alat buat menaikkan nama perusahaan. Perusahaan otobus yang mengoperasikan sasis ini dianggap jadi operator bis mewah. Orang-orang yang sebelumnya ogah naik bis pun jadi tertarik buat jajal bis ini. Beberapa operator bis yang sudah menggunakan Scania K410IB antara lain PO San, Sudiro Tunggajaya alias STJ, dan Borlindo, salah satu operator asal Sulawesi Selatan. Oh ya, asal tahu aja, biaya beli sasis ini plus membangun bis sampai siap beroperasi bisa mencapai 3,5 miliar rupiah loh. Scania K310UB.
Walaupun sama-sama lahir sebagai bus tronton seperti K40IB, sasis Scania K310UB hanya memiliki kubikasi 9.300 cc yang mampu menyemburkan tenaga sebesar 310 tenaga kuda. CC-nya terbilang kecil untuk bus tronton, tapi sejak awal Scania mendesain sasis ini memang bukan buat lari jarak jauh. Scania memperkenalkan sasis 310UB untuk bus jarak dekat. Saat ini, pengguna sasis K310UB adalah Transjakarta. Pemerintah Kota Semarang juga tercatat mengoperasikannya untuk keperluan wisata kota. Walaupun hanya digunakan untuk jarak dekat, tapi kesan mewahnya tetap melekat dong. Soal harga, beberapa sumber mengatakan kalau Scania K310UB dibanderol sekitar 2 miliar rupiah. Memang ya, benar-benar bus sultan. Mercedes-Benz OC500 RF 2542. Setelah sasis premium sebelumnya dipenuhi oleh sasis-sasis buatan Swedia, kali ini kita bergeser ke sasis buatan Jerman. Sebenarnya, Mercedes-Benz bisa dibilang sudah jadi merek bus paling populer di Indonesia. Sebab, hampir semua operator bus pernah mengoperasikannya, termasuk mengoperasikan sasis di kelas premium ini. OC500 RF 2542 memiliki isi silinder 12.000 cc yang mampu menghasilkan daya sebesar 422 tenaga kuda. Dengan tenaga segini, supir bisa menggeber bis sampai kecepatan 120 km per jam. Salah satu alasan kenapa operator memilih sasis ini adalah lantaran dukungan perawatan Mercedes-Benz yang sudah sangat kuat di Indonesia. Soal harga juga sangat bersaing jika disandingkan dengan sasis premium lainnya. Mercedes-Benz menjual OC500 RF 2542 di kisaran 1,8 hingga 2 miliar rupiah. Saat ini, PO Pandawa 87, Sinarjaya, dan Efisiensi tercatat masih menggunakan bis dengan sasis OC500 RF 2542. MAN R37 dan RR4, dua sasis bus mewah ini bisa dibilang yang paling langka di Indonesia. Hanya ada dua operator yang masih menggunakannya, yaitu PO Nusantara dan PO Pelita Paradep. Salah satu operator asal Sumatera Utara. Entah mengapa kehadirannya masih sulit ditemui. Padahal soal performa tentu sangat setara dengan sasis-sasis premium yang sudah disebut sebelumnya. MAN R37 membesut tenaga 460 horsepower dari 12.500 cc silinder. Buat dipacu di tol Trans Jawa atau Sumatera tentu nggak bakal ngos-ngosan. Penumpang pun tetap berasa nyaman. Sedangkan sang adik RR4 memiliki kapasitas silinder 10.500 cc dan daya 430 tenaga kuda. Soal harga, MAN menjual kedua sasis ini di kisaran harga 2 miliar rupiah. Itulah tadi gerombolan sasis bus mewah yang sering kita jumpai di Indonesia. Kehadiran sasis-sasis premium ini tentu membuat kita tertarik buat jajal jadi penumpangnya. Jadi, yuk mulai atur jadwal perjalanan kita dengan bis-bis ini.